Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu confidence interval for population. Di sini nama anggota kami yaitu Yota Aditya Ghazali Ahmad dengan NRP 5061-231-003. Dan selanjutnya Altis Rizky Sentironova dengan 5061-231-028, Marsha Alivia Sekardini 5061-231-023, dan terakhir yaitu Muhammad Ilham Yakin dengan NRP 5051-231-039. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Alivia Sekardini, NRP 5051-231-023 dari Inovasi Digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang slide definisi population proportion. Jadi population proportion adalah rasio dari anggota populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang diinginkan. Ini dinyatakan sebagai fraksi atau persentase. Misalnya, jika kita ingin mengetahui proporsi populasi yang menyukai sebuah produk, kita akan mencari rasio dari jumlah orang yang menyukai produk tersebut terhadap total populasi. Lalu selanjutnya ada konsep dasar confidence interval. Jadi confidence interval atau interval kepercayaan adalah rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, seperti mean atau proportion, dengan tingkat keyakinan tertentu. Interval kepercayaan memberikan batas atas dan batas bawah yang diyakini dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya 95% atau 99%, yang mencakup nilai parameter populasi yang sebenarnya. Nah, contohnya seperti adalah sampel statistik, margin of error, dan tingkat keyakinan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini aku akan ngejelasin tentang rumus untuk menghitung confidence interval for population proposition. Di sini rumusnya yaitu P hat plus minus Z alpha per 2 atau ZC. Di sini merupakan critical value ya. Akar P hat dalam kurung 1 min P hat atau Q hat dibagi dengan N, yang dimana P hat ini adalah proposition sample. Nah, jadi proposition sampelnya itu kita peroleh dari X per N ya. Selanjutnya ada critical value atau ZC. Ini merupakan Z-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Nah, nilai Z-score ini kita dapat peroleh dari tabel distribusi normal standar. Selanjutnya di sini kita ada N. Dalam rumus, N ini adalah ukuran sampel. Selanjutnya langkah-langkah menghitung confidence interval. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan proposition sampelnya, yang dimana dengan rumus P hat sama dengan X per N, yang dimana X adalah jumlah keberhasilan dalam sampel dan N adalah ukuran sampel. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan tingkat kepercayaan. Nah, jadi cara menentukan tingkat kepercayaan itu kita misalkan memiliki tingkat kepercayaan 95%, maka ZC untuk tingkat kepercayaan ini adalah sekitar 1,96. Nah, untuk tingkat kepercayaan yang berbeda, Z-score-nya juga berbeda. Semisal 1,645 untuk 90% dan 2,576 untuk 99%. Langkah yang ketiga itu kita menghitung margin of error. Itu dengan rumus E sama dengan ZC akar P hat dikali Q hat atau dikali P hat dikali dalam kurung 1 dikurangi P hat dibagi dengan N. Dan yang terakhir itu kita menghitung confidence intervalnya dengan cara P hat dikurangi E kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan P hat ditambah E, atau hasilnya adalah P hat dikurangi E dan P hat ditambah E di antara ya. Nah, di sini ada contoh kasus
Dimana semisal kita memiliki sampel 200 orang dan 120 dari mereka menyukai produk baru. Nah, kita ingin menghitung interval kepercayaan 95% untuk proposition ini. Nah, yang pertama, seperti langkah-langkah sebelumnya, kita menghitung proposition sampelnya, yang dimana p hat ini sama dengan tingkat keberhasilan dibagi dengan jumlah sampel. Nah, tingkat keberhasilan di sini itu adalah 120. Mereka yang menyukai produk baru itu. Jadi 120 dibagi dengan 200 orang. Di sini kita peroleh 0,6. Selanjutnya kita menentukan Z-score untuk tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi di sini Z-score untuk tingkat kepercayaan 95% yaitu 1,96. Langkah yang ketiga, kita menghitung margin of error, yang dimana E sama dengan critical value atau Z-score untuk tingkat kepercayaan tadi, yaitu 1,96. Selanjutnya akar 0,6 atau tingkat keberhasilan atau p hat proposition sampelnya dikali q hat atau 1 dikurangi p hat gitu. 0,6 dikali 0,4. Jadi karena 1 dikurangi dari 0,6 adalah 0,4. Jadi 0,6 dikali 0,4 dibagi dengan 200. Dan kita peroleh di sini 0,068. Dan yang terakhir di sini kita menghitung confidence intervalnya, yang dimana 0,6 dikurangi dari margin of error 0,068 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 0,6 ditambah margin of error 0,068. Nah, di sini kita peroleh 0,532 dan 0,668. Nah, jadi dengan angka-angka ini kita memperoleh bahwa tingkat kepercayaan 95% ini dari tingkat kepercayaan 95% ini kita yakini bahwa proposisi sebenarnya dari orang yang menyukai produk baru tersebut itu berada di antara 53,2% dan 66,8%. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mempriman Mungkin. Saya dengan NRP 501 dari 1.039. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi di confidence interval for population proportion, yaitu interpretasi hasil. Interpretasi hasil confidence interval for population proportion melibatkan pemahaman tentang bagaimana interval tersebut mencerminkan estimasi parameter populasi berdasarkan sampel yang diambil. Contoh, kita telah menghitung interval kepercayaan 95% untuk proporsi orang yang menyukai produk baru sebagai 0,532 dan juga 0,668. 1. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan 95% berarti jika kita mengambil banyak sampel dari populasi dan menghitung interval kepercayaan untuk setiap sampel, sekitar 95% dari interval tersebut akan mencakup proporsi populasi yang sebenarnya. Dalam kata lain, ada keyakinan bahwa 95% interval yaitu 0,532 dan juga 0,688
mencakup proporsi sebenarnya dari populasi yang menyukai produk baru. 2. Batas atas dan batas bawah. Batas bawah dari interval kepercayaan adalah 0,532 atau 53,2%. Batas atas dari interval kepercayaan adalah 0,668 atau 66,8%. Ini berarti kita yakin bahwa proporsi sebenarnya dari populasi yang menyukai produk baru berada di antara 53,2% dan 66,8%. Nah, praktis. Jika kita adalah tim pemasaran yang mempertimbangkan apakah produk baru ini layak diluncurkan berdasarkan survei, interval kepercayaan interval kepercayaan membantu kita memahami tingkat dukungan atau preferensi dalam populasi. Sebagai contoh, jika produk dianggap sukses jika setidaknya 55% populasi menyukainya, interval kepercayaan 90% ini menunjukkan bahwa kita cukup yakin, 90% yakin, bahwa produk tersebut memenuhi kriteria kesuksesan. Karena seluruh interval berada di atas 55%. Sekian saja bagian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.